Sudrajat ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan total 10 tersangka lain. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tingkat penyidikan. Dijelaskan Firly, selain Sudrajat Dimyati, para tersangka lain adalah Eli Tripangestu selaku Hakim Justisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung, Desi Yustria, dan juga Muhajir Habibi selaku PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung, kemudian Redi dan Al-Basri yang merupakan PNS di MA. Kemudian tersangka Yosep Parera dan Eko Suparno sebagai pengacara, Haryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Suyanto dari pihak Singapura sebesar 205.000 dolar Singapura atau setara dengan 2,6 miliar rupiah. Firly menyebut uang 250.000 dolar Singapura itu diamankan dari PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung Desi Yustria, sementara uang 50 juta diserahkan oleh PNS Mahkamah Agung Al-Basri di gedung KPK Merah Putih. Pengungkapan ini setelah KPK melakukan tangkap tangan yang dilakukan di dua wilayah, yakni di Jakarta dan juga Semarang. Selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang. Tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Jam 15.30 WIB di wilayah Jakarta dan di Semarang. Sebanyak 8 orang sebagai berikut. Yang pertama, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Kedua, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 3, EW, Panitra Mahkamah Agung. 4, AB, PNS Mahkamah Agung. 5, EL, PNS Mahkamah Agung. 6, NA, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. Ya, ada 8 ya yang udah kita tangkap kemarin. Adapun kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, KPK meminta informasi dugaan adanya, KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar jam 16.00, tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara ES kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dini hari, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura dolar. Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan YP dan ES yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna dilakukan permintaan keterangan. Jadi ada 2 orang yang diambil di Semarang ya. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, AB juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sehingga KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Dari pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya suatu peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK
meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, ETP, Hakim Yudisial Panitra Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3, DY, PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 4, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 5, RD, PNS Mahkamah Agung. 6, AB, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. 9, HT, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED. 10, IDKS, swasta, debitur koperasi simpan pinjam.